Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Faqala ta'ala fi muhkami tanzilihi haitsu qala jalla fi ulah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fama ba'du ibadallah rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Kembali dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di atas kebaikan menuntut ilmu di rumah Allah dan kemudian menyempurnakan ikhtiar kita untuk bisa masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu melalui majelis ilmu di mana di dalamnya kita membahas kitabullah. Kita mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, di mana ayat-ayat Allah adalah sebaik-baiknya kalam, sebaik-baiknya perkataan. Karena diucapkan oleh Allah Rabbul Alamin. Dan kemudian kalamullah adalah perkara yang akan menjadi hujjah, menjadi dalil yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memasukkan seseorang ke dalam surganya. Sebagaimana yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Al-Qur'anu hujjatun laka au 'alaika. Al-Qur'an itu adalah hujjah bagi dirimu. Ini hujjah, dalil yang Allah gunakan untuk memasukkan hambanya ke dalam surga. Au 'alaika, atau juga Allah menjadikannya sebagai hujjah untuk memasukkan seseorang ke dalam neraka, ke dalam siksanya. Yani ketika seseorang tidak mempelajari kitabullah dan kemudian tidak mengamalkannya, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah menjadikan ilmu yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Bahkan Nabi berdoa kepada Allah dengan mengatakan Allahumma allimna, atau Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, berikanlah manfaat kepada kami atas apa yang Engkau telah ajarkan kepada kami. Wa 'allimna, dan ajarkan kepada kami ma yanfa'una, ilmu yang bermanfaat untuk kami. Nah, kita masih dalam pembahasan tafsir suratun Naba. Ini surat yang pertama dalam juz yang terakhir dari kitabullah. Jika saya tidak salah menandai materi sebelumnya, maka kita sampai kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ja'alnal naumakum subata. Betul? Atau salah? Oh, salah, Masya Allah. Yang betul apa? Hah? Oh, baru ayat pertama. Masya Allah, baru ayat pertama. Alhamdulillah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan amma yatasa'alun, ya'anin naba'il azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Jadi 3 ayat pertama. Di ayat yang keempat Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kalla saya'lamun. Kalla saya'lamun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Ibnu Katsir menjelaskan, hadza tahdidun syadidun
wa wa'idun akid. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, kalla saya'lamun, sungguh mereka akan tahu, kata Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya ada tahdid, ada ancaman dari Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya ini sedang mencela mereka yang meragukan akan datangnya hari kiamat. Ketika Allah mengatakan amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun, orang-orang Quraisy itu bertanya kepadamu tentang hari kiamat, di mana mereka itu ragu dengan adanya hari kiamat. Kata Allah, nanti mereka akan tahu. Mereka akan tahu. Di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan bahwa hari kiamat akan terjadi. Yang kedua, mereka yang ragu dengan hari kiamat akan tahu balasan apa yang akan mereka dapatkan karena keraguan mereka terhadap hari akhir atau hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa taala kata Imam Ibnu Katsir, syara'a ta'ala yubayyinu qudratahu. Setelah Allah memberikan isyarat ancaman kepada mereka, maka mulailah kemudian Allah di ayat-ayat berikutnya menjelaskan, yubayyin qudratahu, qudrahnya. Qudrah ini kemampuannya, al-azimah yang agung, ala khalqil asya'il gharibah, di dalam penciptaan makhluk-makhluk yang gharib. Gharib itu yang luar biasa, yang aneh, yang gak biasa gitu. Wal umur al-ajibah, dan perkara-perkara yang ajib. Ajib itu apa? Sering dengar kata ajib, betul? Ya, apa artinya? Luar biasa, mengagumkan. Ya, adalah di mana perkara-perkara yang tidak biasa dan mengagumkan itu menjadi dalil atau menunjukkan ala qudratihi, kepada kemampuannya, ala ma yasha'u min amril ma'adi wa ghairihi, yang menunjukkan juga bahwa Allah punya kemampuan untuk melakukan apa saja, menciptakan, menghancurkan, dan mengembalikannya kembali, atau kemudian menciptakan hari-hari lain atau kejadian-kejadian lain yang jauh lebih luar biasa. Kan mudah bagi Allah. Allah pernah mengatakan, kama bada'akum nu'iduh, sebagaimana kami dulu, kama bada'al khalqa nu'iduh, sebagaimana kami dulu yang mengawali penciptaan, kami pula bisa mengulanginya. Ya, kita dulu diciptakan siapa? Alam semesta ini diciptakan siapa? Ketika Allah hancurkan semuanya, mampukah Allah mengembalikannya? Allah memastikan itu. Dulu waktu belum ada apa-apa, Allah bisa ciptakan. Lebih mudah lagi untuk mengembalikan apa yang pernah diciptakan. Gampang. Ya, gampang. Tapi sebagian orang tidak punya keyakinan ini. Ragu, maknya, kan gitu bahasanya. Maknya balik deui, kan udah mati. Itu bahasa yang sama yang diucapkan sama orang kafir. Persis orang Quraisy. Orang Quraisy bilang dalam surat Yasin, apa kata orang Quraisy? Man yuhyil idhama wa hiya ramim. Siapa yang bisa menghidupkan tulang, mengembalikan tulang ini jadi manusia dalam keadaan dia sudah hancur,
Ya, jamaah. Kita kalau makan ayam, jadi apa itu dia? Ya jadi tulang, maksudnya habis kan dagingnya. Terus kita lempar kemana? Tempat sampah. Pertanyaannya, itu yang kita lempar ke tempat sampah, mungkin nggak jadi ayam lagi? Mungkin. Loh mungkin kalau Allah kembalikan, kan mungkin. Pada saat itu nggak mungkin. Tapi ketika Allah katakan kun, bisa balik lagi jadi ayam nggak? Dan itu sudah pernah terjadi. Dan Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Sapi. Ada satu orang yang melewati satu kampung yang sudah hancur, dan dia mengatakan, nggak mungkin ini bisa balik lagi. Udah hancur semua begini. Dimatikan dia. Dihidupkan lagi sama Allah. Kemudian dia disuruh menyaksikan bagaimana Allah mengembalikan penciptaan sapi di depan matanya. Bisa, mudah bagi Allah. Dan itu sudah terjadi di dunia ini. Dan Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Nah, Allah mengulang-ulang hal seperti ini di dalam Al-Quran dalam banyak ayat. Mengingkari orang-orang yang mengingkari keagungannya dengan memberikan bukti. Ini Allah tuh bisa begini, bisa begini, bisa begini. Maka gampang, mudah bagi Allah untuk menegakkan hari kiamat. Gak ada sulitnya. Nah, dalam surat An-Naba pun sama. Kata Imam Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, Alam naj'alil arda mihada. Allah ingin kita menyaksikan atau melihat bukti keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami sudah menjadikan bumi mihad? Apa itu mihad? Apa? Hamparan. Apa maksudnya hamparan? Allah bentangkan bumi ini, dibentangkan. Kenapa dibentangkan sama Allah? Kenapa dihamparkan? Agar bisa didiami. Coba kalau Allah jadikan bumi ini semuanya gunung, garenjol gitu-gitu. Semuanya pokoknya. Gak ada satu jengkal, melainkan dia berbatu-batu. Bisa didiami atau tidak? Gak bisa. Atau mudun terus misalkan. Mudun terus itu maksudnya turun terus. Atau nanjak terus semuanya. Bisa? Enggak. Dihamparkan sama Allah. Ibnu Katsir mengatakan mumahadah dihamparkan lil khalaik, untuk makhluk. Zalulan lahum, hamparan yang mudah digunakan sama mereka, gampang. Bisa bikin rumah di situ, ya betul. Bisa bikin masjid di situ dan seterusnya. Qarratan sakinatan sabitah, hamparan yang tenang, kokoh, tidak berguncang. Bagaimana kalau bumi ini kemudian goyang terus? Ya, bisa ditinggali atau tidak? Tidak. Ketika Allah hamparkan bumi, maka Allah jadikan juga gunung sebagai pancangnya. Wal jibala autada. Watad dalam bahasa Arab itu artinya besi atau kayu yang digunakan untuk menjadi pancang tali kemah. Orang kalau bikin kemah kan pakai tali. Nah, terus talinya diapakan? Diikat kemana? Ke pancang. Nah, itu namanya watad. Apa fungsinya pancang ini? Menguatkan, menahan supaya tidak bergoyang dia. Nah, bumi juga dikuatkan sama Allah sama gunung. Kenapa ada gunung? Agar bumi ini tidak bergetar. Dan itu dibuktikan secara ilmiah. Makanya hari kiamat ketika Allah guncangkan semua bumi, yang Allah lakukan dulu apa? Allah hancurkan dulu gunung-gunung.
maka bumi pasti bergetar. Subhanallah. Dan itu bukti kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala, kebenaran firman-Nya. Dan Allah menggunakan kata yang sangat tepat, watad, pancang, supaya kokoh, supaya dia tidak bergetar sedikit pun. Makanya kalau gunung meletus, bumi bergetar tidak? Bergetar. Ada aktivitas vulkanik, bergetar tidak? Bergetar. Subhanallah. Ya, itu satu. Dua, bumi terhampar. Dua, gunung jadi tiang pancang. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Tsumma qala wa khalaqnakum azwaja," dan kemudian kami jadikan kalian azwaj. Apa itu artinya azwaj? Berpasangan. Zakaran wa unsa. Laki-laki dan perempuan. Atau kalau di dunia binatang, jantan dan betina. Atau juga di dunia tumbuh-tumbuhan sama. Dan tumbuh-tumbuhan juga sama, ada jantan, ada betinanya juga. Betul nggak ini? Hah? Betul? Yakin? Yakin? Taunya dari mana jantan betinanya kalau tumbuhan? Contoh, ya, dikawinkan pohon itu supaya berbuah. Seperti kurma, betul. Kurma itu tidak akan pernah berbuah, gak jadi buah gitu kalau tidak dikawinkan antara betina dan jantan. Baik, kita lanjutkan dulu. Kata Ibnu Katsir, kenapa Allah ciptakan manusia atau makhluk Allah secara khusus, jin dan manusia, dzakaran wa untha? Kata beliau, yastamti'u kullun minhuma bil akhar. Agar setiap dari keduanya, dari laki-laki dan perempuan ini, bisa bersenang-senang dengan pasangannya. Itu tujuannya, kenapa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Tujuan yang kedua, kata Ibnu Katsir, yahsulut tanasul bidzalik. Agar kemudian memiliki keturunan setelahnya. Berkembang biak. Ya, tanasul artinya berkembang biak. Dan ini yang dimaksud sama Allah, kata Ibnu Katsir dalam surat Ar-Rum ayat 21. Ayat favorit ketika akad nikah. Bahkan di buku undangan atau apa itu tulisannya pasti Ar-Rum 21. Apa kata Allah? Lu pasti hafal semuanya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaj. Subhanallah, di awal ayat ini saja kata para ulama, dan di antara tanda kebesaran Allah, Allah jadikan pasangan kalian itu dari jenis kalian sendiri. Itu sudah nikmat yang sangat luar biasa. Tanda kebesaran Allah. Bayangkan kalau pasangan kita itu Allah jadikan dari kalangan binatang. Waliyadzubillah. Tapi Allah jadikan dari jenisnya sendiri. Itu sudah nikmat yang menunjukkan keagungan Allah. Kata Allah, min ayatihi, di antara tanda kebesaran Allah, Allah jadikan kalian berpasangan dari jenis kalian sendiri. Itu sudah nikmat yang dahsyat dari Allah. Dan Allah menciptakan seperti itu dengan tujuan. Allah sebutkan litaskunu ilaiha. Apa artinya litaskunu ilaiha? Sakinah, sakinah. Apa artinya sakinah? Agar kalian menjadi tenang, tentram, satu sama lain. Laki-laki tentram, perempuan pun tentram. Itu tujuan kenapa Allah menciptakan laki-laki perempuan nikah, supaya tentram, tenang. Sampai di situ dulu Anda bertanya. Sampai di situ. Berhenti dulu sampai sakinah dulu, sakinah. Nikah itu artinya apa? Tentram, tenang. Allah belum selesai. Kata Allah, wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Dan Allah jadikan adanya mawaddah. Apa itu mawaddah? Mawaddah itu cinta. Rahmah, kasih sayang. Anda mau tanya.
Bedanya cinta sama kasih sayang apa? Ya Allah, ini baru 2 kata ini saja kita sudah lawan bedanya. Mawaddah sama rahman atau begini? Hah? Tulis saja, tulis. Mawaddah kata para ulama, cinta yang sumbernya syahwat. Tanpa ada syahwat tidak ada cinta. Dan mawaddah ini lambat laun dia akan sirna. Seiring dengan sirnanya sebab. Paham maksudnya? Baik. Yang tadinya muda, cantik, tampan, gagah, seiring dengan waktu menua dan hilang semua sebab-sebab yang membuat seseorang mencintai pasangannya. Makanya sama Allah disempurnakan dengan satu perkara lagi, apa? Rahmah, kasih sayang. Dan inilah yang akan menjaga hubungan 2 orang atau laki-laki dan perempuan. Karena kasih sayang itu akan membuat seseorang tetap berbuat baik dalam keadaan apapun. Ini namanya rahmat. Mau ada kurangnya, mau nyebelin, mau pikas sebelen, mau apapun tetap sayang. Itu namanya rahmah. Perhatikan. Kalau seseorang memiliki ini di dalam dirinya, maka dia dirahmati oleh Allah. Ini yang gak boleh hilang di dalam diri seseorang. Karena Nabi mengatakan, man la yarham la yurham. Orang gak punya kasih sayang, itu tidak akan disayangi sama Allah. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang menyayangi, mengasihi orang lain, dia akan dikasihi sama Allah. Ini yang gak boleh hilang. Jadi sebetulnya, ya, yang jadi masalah ketika seseorang mengatakan begini, saya sudah tidak cinta lagi. Kan suka begitu ya, alasannya sekarang mah udah nggak ada cinta lagi. Itu masalahnya bukan itu. Masalahnya dia tidak punya kasih sayang. Nggak ada lagi rahmat Allah di dalam dadanya. Oke, habis sudah. Selesai. Kalau cinta pasti berkurang atau bisa jadi hilang. Tapi selama masih ada rahmat Allah, seseorang akan berada tetap di atas kebaikan. Sampai di situ ya. Makanya Allah itu sempurna ketika menggambarkan apa yang Allah tetapkan bagi laki-laki dan perempuan. Subhanallah. Itu tujuan Allah itu. Ya. Itu yang ketiga yang disebutkan sama Allah. Allah jadikan kalian berpasangan. Yang keempat, Allah pun mengatakan wa ja'alna naumakum subata. Allah jadikan tidur kalian itu sebagai subat. Subat itu kalau dalam secara bahasa artinya rohah, istirahat. Dan kamilah yang menjadikan tidur kalian sebagai waktu untuk beristirahat. Kata Ibnu Katsir, ay qat'an lil harakati, sebagai pemutus gerakan. Ya, karena kalau kita tidur masih bergerak, tidak akan bergerak, sudah selesai. Tujuannya apa Allah berhentikan dengan tidur? Litahsular rohata, agar bisa mendapatkan istirahat. Tapi ingat di sini yang dimaksud sama Allah naumakum subata secara khusus. Tidur kapan? Tidur siang, malam, pagi? Tidur yang mana? Atau setiap waktu? Oh, malam secara khusus. Atau gini, dalam Islam tidur itu ada berapa? 2. Tidur malam, tidur siang. Nah, tidur siang namanya apa? Qailulah, bukan qailullah, bukan. Qailulah.
Nah, qailulah itu satu. Nah, qailulah itu waktunya sebelum zuhur. Itu yang afdol. Duha akhir. Nah, itu waktu qailulah. Atau kata para ulama bisa dilakukan setelah zuhur. Tapi yang paling afdol sebelum zuhur. Itu waktu qailulah. Anda mau tanya, kenapa qailulah? Kenapa harus qailulah? Atau kenapa dianjurkan tidur siang? Li mukhalafati syaitan, untuk menyelisihi syaitan. Tulis di bukunya. Bobok siang itu tidur siang itu untuk menyelisihi syaitan. Kenapa? Karena syaitan itu tidak pernah tidur siang. Jadi kalau di masjid banyak yang rebahan itu lagi menjalankan apa? Kalau waktu zuhur misalkan atau sebelum zuhur, qailulah, biarkan, sudah, gak apa-apa, lagi menjalankan sunnah untuk menyelisihi syaitan. Ya. Dan memang tujuan Allah menciptakan tidur itu adalah untuk istirahat, itu tujuan utamanya. Selain juga kalau di siang hari untuk menyelisihi syaitan. Dan satu hal penting yang Anda ingin ingatkan, tidur yang sangat sesuai dengan sunnah itu adalah tidur lebih cepat, yaitu ba'da isya. Dan Anda dengar satu dokter ahli jantung mengatakan tidur yang terbaik itu, yang sehat bagi jantung adalah tidur di malam hari di waktu yang lebih cepat. Itu mengurangi resiko kena serangan jantung sampai 30%. Nah, kalau dengar itu mah langsung, oh aikitu mah tuh ba'da isya tidur teh. Ya, Nabi tidak pernah ngobrol atau banyak aktivitas setelah isya, betul? Nabi itu apa setelah isya? Tidur. Dan bangun lebih awal. Makanya Nabi sehat. Ya Pak? Tapi dah habis isya mah kajian keneh, gimana? Sekali-kali harus diamalkan. Ya. Jawab rahmatullah. Kita lanjutkan. Kata Imam Ibnu Katsir begini. Litahsular rahata min kathratit tirdad was-sa'yi fil ma'ayish fi ardin nahar. Kenapa tidur dijadikan sebagai waktu untuk istirahat? Karena sebab banyaknya aktivitas di siang hari untuk mencari nafkah atau mencari penghidupan. Itu sebabnya kenapa disuruh istirahat dengan tidur. Kata beliau, waqad taqaddama mithlu hadhil ayah fi suratil Furqan. Ada ayat yang serupa dengan ayat ini di surat Al-Furqan ayat yang ke-47 dan sudah dijelaskan oleh beliau di pembahasan surat Al-Furqan. Allah pun mengatakan wa ja'alna laila libasa. Allah jadikan malam sebagai libas. Itu artinya pakaian. Pakaian itu artinya apa? Libas itu kalau dalam bahasa Arab sesuatu yang menutupi sesuatu, itu namanya libas. Namanya apa? Libas. Kenapa baju, gamis, apapun yang dipakai di tubuh disebut dengan libas? Kenapa? Karena dia menutupi badan. Ya, menutupi apa? Badan. Nah, malam Allah permisalkan seperti libas. Kenapa kata Al-Imam Ibnu Katsir? Yaghshan nasa dhalamuhu wa sawadu. Karena gelapnya itu meliputi dan menutupi manusia. Kalau datang malam gelap, maka malam ini menutupi mereka. Betul ya? Jamaah, apalagi zaman dulu. Kalau sudah malam poek. Kenapa poek? Gak ada lampu.
Gak ada listrik waktu itu dulu, gelap. Bahkan melihat satu sama lain pun sulit. Itu yang dimaksud dengan libas. Bahkan kalau tidur pun sunnah Nabi itu apa? Poek juga. Nabi mematikan lentera ketika mau tidur. Nah, tidur dalam keadaan gelap itu lebih mengistirahatkan tubuh. Nama tuh bisa kudu caar. Ya nggak apa-apa, silahkan, tapi tidak apa? Tidak maksimal, masya Allah. Kalau anak jawabannya tidak mirip dengan sunnah Nabi, itu lebih baik. Iya. Meskipun para ulama mengatakan yang harus dimatikan itu kalau lenteranya dari api. Kalau listrik mah nggak perlu. Ada yang mengatakan seperti itu, ada. Karena memang kalau malam hari yang harus kita matikan secara khusus itu api, kompor, apa lagi? Udah nggak ada lagi lah ya. Cempor, Patromax. Kalau masih pakai Patromax yang yang dipompa, subhanallah, nikmat. Allah memberikan nikmat yang begitu banyak. Di masjid ini saja lampunya ada berapa? Coba dihitung, banyak. Ya, coba kalau Allah cabut ini semuanya, poek. Ya, ini saja hampir tidak pernah kita syukuri. Lampu, nikmat yang hampir kita tidak pernah syukuri. Gak pernah kita begini sama, ya Allah, terima kasih Engkau ciptakan adanya lampu ini, ya Allah. Ya, pernah nggak gitu? Khusus doa seperti itu. Maafi. Yang kita syukuri cuma satu, apa? Ini yang kita syukuri. Kita lanjutkan. Nah, masya Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman dalam surat Asy-Syams ayat yang keempat. Surat apa? Asy-Syams ayat yang keempat. Wal-laili idza yaghshaha, kata Allah bersumpah dengan malam. Ketika malam menutupi siang, yaghsha. Malam menutupi siang. Padahal matahari tetap ada. Matahari tetap ada atau tidak? Ada. Cuman tertutupi oleh kegelapan malam. Kemudian jamaah rahmatillah Allah Subhanahu Wa Taala, beliau mengutip perkataan seorang tabi'in yang menjelaskan firman ini, ja'alna laila libasa. Yang dimaksud libas di sini adalah sakanan. Sakan itu artinya ketenangan. Kenapa dikatakan libas di sini sebagai ketenangan? Karena dalam ayat yang lain Allah mempermisalkan suami istri itu sebagai apa? Libas. Kan sering diterjemahkannya begini, antum libasul lahunna, ya, kalian itu adalah libas bagi mereka dan mereka adalah libas bagi kalian. Nah, makna libas di situ artinya bukan pakaian, tapi sebab ketenangan. Sebagaimana baju, kalau kita pakai baju nutupin aurat, tenang atau tidak? Tenang. Itu orang kalau masih punya iman di dalam dadanya. Kalau nggak punya iman seperti yang kita lihat hari ini, nggak pakai baju, tenang. Loh iya. Ana mau tanya jamaah, apa sih ciri orang sudah kehilangan imannya atau imannya sudah rusak? Apa? Tidak punya rasa malu. Tulis, tidak punya rasa malu. Karena Nabi mengatakan al-haya'u minal iman. Dan Nabi mengatakan kalau kamu sudah tidak malu, lakukan apa saja yang kamu suka. Maksudnya engkau akan melakukan apa saja. Ya. Nah, orang mukmin itu harus meraba adanya rasa malu dalam diri. Masih ada apa enggak? Itu wajib. Orang mukmin itu kalau pakai baju nutup aurat dia tenang. Tersingkap auratnya dia tidak tenang.
Sebagian orang hari ini sedang mencari-cari dalil supaya dia bisa pakai pakaian yang memudahkan dia olahraga, tapi nyerempet larangan syariat. Betul? Ya. Yang harusnya difikirkan bukan itu. Yang harusnya difikirkan, fikirkan apakah ini kalau saya melakukan ini saya masih punya malu apa enggak ini? Harusnya itu yang dia pikirkan. Betul enggak? Betul? Betul? Ya Allah, malu itu sangat berharga, mahal. Mahal, malu itu ciri iman. Dan Nabi mengatakan apa? Al-haya la ya'ti illa bi khair. Kata Nabi Muhammad SAW, malu itu hanya mendatangkan kebaikan. Malu itu hanya mendatangkan kebaikan. Nabi katakan sabda ini kepada seorang sahabat yang mencela temannya karena pemalu. Eraan kalau kata bahasa kita. Kata Nabi, da'hu, biarkan dia dengan rasa malunya. Karena rasa malu itu hanya mendatangkan kebaikan. Ya. Betul? Jangan demi dunia kita kehilangan iman. Atau kehilangan kesempurnaan iman. Kita lanjutkan. Wa ja'alna an-nahara ma'asya. Di ayat berikutnya, di ayat yang ke-11, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kami jadikan siang sebagai waktu untuk ma'ash. Ma'ash itu waktu untuk apa? Mencari penghidupan. Dengan cara apapun yang halal. Karena orang cari hidup itu, cari penghidupan itu dengan berbagai macam cara. Yang penting halal. Syaratnya cuma itu aja. Yang penting halal. Bebas, bebas. Mau cari cara apa saja silahkan. Kata Ibnu Katsir, kami jadikan siang musyriqan, muniran, mudhi'an. Kami jadikan siang itu dipenuhi dengan cahaya yang terang benderang. Seperti sekarang. Ini nahar atau bukan? Sekarang nahar atau bukan? Nahar. Jadi kalau dalam Al-Quran, Allah itu mengatakan lail wan nahar. Siang, malam. Yang dimaksud nahar itu, kalau dalam bahasa Arab, itu termasuk pagi sampai petang. Itu namanya apa? Nahar. Nah setelah petang itu namanya apa? Lail. Sampai kapan? Subuh. Nah subuh sampai petang itu disebut apa kalau dalam bahasa Arab? Nahar. Itu disebut dengan apa? Nahar. Jelas sampai di situ? Baik. Nah Allah jadikan siang atau nahar itu bersinar, ada matahari. Ya, matahari itu mengandung vitamin apa? D. Betul? Gak anak nanya dulu, betul mengandung vitamin D? Taib. Apakah itu penting? Penting untuk apa? Oh, untuk tubuh. Berarti harus berjemur setiap hari. Gak anak nanya, harus berjemur setiap hari. Ya semestinya iya, biar sehat. Taib. Demi vitamin D kita bisa jalan berjam-jam. Tapi demi ibadah kepada Allah di siang hari, kita tidak melakukan apa-apa. Paham maksudnya siapa? Cowok kalau olahraga kuat berapa jam? Oh 2 jam kurang. Apalagi kalau sudah edik itu sudah kecanduan. Wah. Tapi coba ibadah duha misalkan, kuat berapa menit? Taib, 5, ada yang kasih jawaban 5. Baca Quran kuat berapa menit? Di pagi hari, siang. Taib. Sholat sunnah kuat berapa lama? Vitamin D, ini bukan berarti nggak boleh olahraga, jangan salah paham sama ini. Vitamin D nggak akan menyelamatkan dari azab Allah. Vitamin D nggak akan menyebabkan kita masuk surga. Enggak.
Tapi ibadah akan menyelamatkan kita dari neraka dan memasukkan kita ke dalam surga. Dan Allah jadikan waktu ini berharga untuk kita, untuk menyempurnakan ibadah. Olahraga boleh, boleh. Tapi jangan itu kemudian menghentikan kita, menghentikan langkah-langkah kita untuk beribadah kepada Allah. Karena nampaknya sebagian saudara kita ini terlalu jauh mencintai olahraga. Bablas. Jangan. Karena waktu ini terlalu berharga untuk disia-siakan. Jelas ya? Baik. Ana tidak anti olahraga. Ana senang muslim sehat, kuat. Alhamdulillah, memang harusnya begitu. Tapi jangan sampai kemudian ibadahnya jadi lebih sedikit. Ini yang nggak boleh terjadi. Ya, baik, kita lanjutkan ya Pak. Perhatikan, kata Imam Ibnu Katsir, kenapa terang benderang ini dijadikan sama Allah di siang hari? Agar manusia yatamakkan, mampu minat tasarrufi fihi, untuk beraktivitas di dalamnya. Wadzahab, untuk bisa pergi, maksudnya melakukan perjalanan. Wal maji, bisa pulang. Lil ma'ash, untuk mencari penghidupan. Takassub wat tijarah, mencari nafkah dan juga berniaga. Begitulah Allah jadikan siang itu tujuannya untuk itu, bukan untuk istirahat. Istirahat kapan? Malam, jangan ditukar. Tapi kan Ustaz, hukum asalnya ya boleh-boleh aja. Boleh, tapi tidak apa? Tidak sesuai dengan apa yang diinginkan sama Allah. Siang kerja, malam. Nah, ketika diselisihi pasti ada keburukan di dalam. Dan itu dirasakan oleh orang yang menjadikan siang sebagai malam dan malam seperti siang. Ada keburukan di dalamnya? Ada. Kita lanjutkan. Wa banaina fawqakum sab'an shidada, kata Allah, dan kemudian kami jadikan, kami ciptakan, kami bangunkan di atas kalian sab'an shidad. Ada 7 shidad. Shidad di sini maksudnya langit. Kenapa Allah bilang langit dengan shidad? Shidad itu artinya kuat. Shidad itu artinya apa? Kuat. Karena langit itu adalah makhluk Allah yang sangat kuat. Iya. Dia menaungi kita dari begitu banyak benda-benda langit, betul nggak? Ya. Kenapa meteor itu nggak berjatuhan? Atau kenapa nggak sampai ke bumi semuanya? Kan banyak meteor itu sebetulnya. Karena hancur oleh langit. Panas. Kenapa sinar matahari itu terasanya panas, tapi panasnya bisa kita tahan? Kenapa? Kenapa? Langit. Coba kalau nggak ada langit, apa yang terjadi? Asap. Bukan hanya asap, hilang. Saking panasnya. Makanya Allah bilang apa? Syiddah. Dan Allah jadikan ada berapa? 7. Fittisa'iha wartifa'iha wa ihkamiha wa itqaniha. Allah jadikan langit-langit ini tinggi, sempurna, kokoh. Kemudian tazyiniha, Allah jadikan langit ini makhluk yang luar biasa kuatnya dan diperindah oleh Allah bil kawakib, dengan bintang-bintang yang kokoh teguh di tempatnya, bahkan dia bisa beredar. Ya. Yang benda langit ini beredar tidak? Beredar. Di mana? Di garis edarnya. Itu yang membuat begitu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, siapa yang mengajarinya untuk beredar di garis edarnya? Enggak ada. Maksudnya ada sekolahnya tidak? Tidak ada. Ya,
Adakah kemudian mereka tahu sendiri, oh saya harus lewat sini? Enggak. Semuanya Allah yang mengaturnya. Ana mau tanya sama hadirin, alam semesta ini, langit ini luasnya berapa? Berapa luasnya? Wallahu a'lam. Luas enggak menurut hadirin? Luas, sangat luas. Baik. Luar biasa atau tidak? Luar biasa. Kalau kita sadar langit ini luar biasa, maka penciptanya, makanya Allah dalam surat Al-Imran, ini yang hafal 10 ayat terakhir surat Al-Imran, dari 191 atau 190 sampai terakhir 200, ya, orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah qiyaman, qu'udan, duduk. Qiyam itu berdiri, duduk, wa ala junubihim. Dan kemudian mereka ketika berbaring pun masih mengingat siapa? Mikirin siapa? Allah. Wa yatafakkarun, dan mereka itu adalah orang-orang yang selalu berpikir fi khalqis samawati wal ard, memikirkan penciptaan langit dan bumi. Itu orang mukmin. Dan mereka akan mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau menciptakan ini semua tidak batil, tidak di atas kebatilan. Ini semua hak dan semuanya memiliki tujuan. Nah, itu perkara yang kita tinggalkan hari ini. Kita udah nggak mikirin lagi ciptaan Allah. Yang kita pikirin apa hari ini? Ini yang kita pikirin. Sudah nggak ada mikirin matahari, bulan, bintang, lampu. Lampu mah udah jauh lah. Yang lebih dahsyat dari lampu saja kita tidak pikirkan, apalagi lampu. Ya. Dan itu tujuannya untuk mengingatkan dirinya sendiri bahwa betapa agungnya siapa? Allah. Sehingga buat apa kita khawatir kalau kita ingat itu terus? Apa yang perlu kita takuti kalau kita ingat itu terus? Kalau kita ingat Allah Rabb kita, Maha Agung, Maha Kuasa, Maha Dahsyat, apa yang kita khawatirkan? Ketika kita punya Rabb seperti itu, ya, Rabb yang kalau ciptaannya tunjuk ke atas, tuh ciptaan Rabb saya, tuh langit, tuh matahari yang terang benderang, itu ciptaan Rabb saya. Sehingga sedikit pun nggak ada yang dia khawatirkan. Lagi susah, lagi sedih, lagi bingung, ada Allah. Apa susahnya nolong kita yang lemah ini, yang kecil? Apa susahnya bagi Allah? Nggak ada sedikit pun. Tapi karena nggak pernah mengingatkan diri sendiri, akhirnya kita penuh dengan keraguan. Ragu. Ini bingung, itu bingung. Kita lanjutkan jemaah. Sampai mana tadi teh? Oh, banaina fawqakum sab'an syidad. Kemudian Allah pun mengatakan apa? Wa ja'alna sirajan wahaja. Dan kami jadikan matahari itu sebagai siraj. Siraj. Anu ulangi sekali lagi. Siraj. Wahaj. Wahaj. Wahaj itu artinya apa? Hah? Terang benderang, yang menerangi segala sesuatu. Asyamsul munirah ala jami'il alam. Allah jadikan adanya matahari yang menyinari seluruh alam, yang sinarnya itu terang benderang bagi penduduk bumi semuanya. Tulis di catatannya. Allah ketika menyebut matahari, mensifati matahari itu dengan siraj. Ya, ada
makhluk Allah yang lain yang semisal seperti matahari, itu bulan, sama-sama bercahaya. Tapi ketika berbicara bulan, Allah katakan bulan itu nur. Sifati dengan apa? Nur. Karena ada bedanya antara siraj sama nur. Apa bedanya? Kalau siraj itu adalah sesuatu yang bersinar karena panas. Seperti cempor, itu namanya apa? Siraj. Patromax, siraj juga. Tapi kalau nur juga sama, artinya cahaya. Siraj juga sama, artinya cahaya. Tapi kalau nur itu adalah cahaya yang merupakan pantulan dari sinar yang lain. Itu dalam bahasa Arab beda itu antara nur sama siraj. Karena memang rembulan itu bisa bersinar gara-gara apa? Matahari. Dan ini menunjukkan kesempurnaan dan kebenaran Al-Quran. Wa ja'alna qamaran munira. Qamar itu munira. Tapi kalau matahari siraj. Ya, karena memang matahari itu ada sumber energinya, panas kan? Maka dia bercahaya. Subhanallah. Kalau kita mikir itu saja, sudah kita nggak akan ragu sama Allah. Tapi masalahnya kita jarang mikir itu. Mau tidur pikirnya uang, bangun uang, siang uang lagi, bisnis lagi yang dipikirkan dan seterusnya. Pekerjaan, ini job desk belum selesai. Kapan beresnya? Kapan beresnya? Anda mau tanya, kapan beresnya pekerjaan kita di dunia ini? Apa nunggu mati dulu baru mikir Allah? Nasallallahu salamatan alaihi. Allahu akbar. Kita lanjutkan ya, Pak. Itu ayat yang keberapa tadi? Sirajan wahaja. Keberapa? 13. Kemudian Allah mengatakan wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Dan kami turunkan dari mu'sirat. Ibnu Abbas mengatakan mu'sirat itu angin. Jadi kalau diterjemahkan dengan penafsiran Ibnu Abbas, kami turunkan dari angin air yang thajjaj. Thajjaj itu artinya deras. Seperti air yang ditumpahkan. Itu thajjaj artinya. Ini perkataan murid-muridnya juga. Maksud dari mu'sirat itu apa? Angin. Yang dimaksud kata Ibnu Katsir oleh Al-Imam atau oleh Ibnu Abbas bahwa anginlah yang mengantarkan hujan, membawa hujan dari awan. Angin yang membawanya sehingga turun ke bumi. Ini pendapat, pendapat. Meskipun sebagian ahlu tafsir yang lain, bahkan sebagian sahabat ya atau tabi'in mengatakan, bahkan Ibnu Abbas sendiri pendapat lainnya terhadap makna mu'sirat itu mereka mengatakan sahab. Sahab itu apa? Awan. Intinya Allah ingin mengatakan bahwa Allah lah yang menurunkan air, menurunkan hujan. Baik itu dibawa oleh angin ataupun turun dari awan. Menurut bapak-bapak dan ibu-ibu, hujan itu dari mana? Kan belajar siklus hujan teh dari SD kita teh. Ya. Air menguap dari mana? Laut. Terus awan kemana? Awan ketemu awan bergesekan. Ya. Gesekan elektron dan seterusnya yang menyebabkan mendung, muncul petir di situ gara-gara dan seterusnya. Akhirnya turun atau kondensasi dan seterusnya. Gitu ya Pak ya, benar? Ini bisa salah gitu. Ya subhanallah. Itu mas secara teori. Teori ilmiahnya begitu. Tapi yang kemudian menetapkan perkumpulan awan yang kemudian disebut dengan awan cumulonimbus, masya Allah. Terus jadi hujan siapa?
Allah. Itu orang beriman. Karena sudah mendung poek terjadi hujan. Kalau secara teori harusnya turun hujan. Itu bukti bahwa yang menurunkan hujan Allah. Dan Allah menetapkan untuk dirinya sendiri. Kami, kata Allah, kami yang menurunkan air deras yang keluar dari mu'sirat, dari awan. Kami, kata Allah. Makanya bagaimana bisa orang mukmin percaya ada orang yang kemudian bisa menurunkan hujan? Ini sudah nggak bisa diterima akal, satu. Yang kedua apa? Ini jelas tidak bisa diterima oleh iman. Sedikit pun. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum. Surat apa? Ar-Rum. Ayat berapa? Coba dibaca Pak Endang. Pak Endang yang baca. Pandang. Gak apa-apa Pandang, santai aja. Baca ayatnya dulu Pandang. Allahul ladzi. Sudah ketemu? Allahul ladzi yursilur ar-riyah. Allah lah yang telah apa? Telah apa? Menurunkan, meniupkan, mengutus. Kalau yursil ini mengutus. Memerintahkan angin, fatuthiru sahaban. Apa artinya? Menggerakkan awan. Awan bergerak kumpul gara-gara apa? Angin. Nah, angin datangnya dari mana? Allah yang bilang, Allah yang perintahkan. Berhembus angin sehingga awan ngumpul. Geningan kalau mau hujan kita lihat awannya gerak. Nah, itu tuh perintah Allah, itu tuh yang nyuruh tuh. Angin gerakan tuh, awan eta gerakan. Kemana? Ke Kabupaten Bandung Barat. Secara khusus di mana ya Allah? Di Kota Baru Parahyangan. Itu teh Allah yang nyuruh teh gitu. Makanya kita saksikan kadang di sini hujan, di belah itu. Gimana ceritanya itu? Awannya ini cuman ngajeleng selangkah itu kering. Ngajeleng lagi. Itu teh bukti Allah yang ngatur. Itu mah ini alam saja. Ya Allah, mau sampai kapan kita ini menjadikan alam itu sebagai pengatur segalanya? Dan yang ngatur bukan alam, Allah yang ngatur teh. Kadang-kadang maksudnya kita kemanakan iman kita gitu. Betapa seringnya alam mengkhianati kita. Betul? Kalau kita membahasakan kita teh percaya sama alam, alam tidak mungkin mengganggu kita. Berapa kali alam mengkhianati kita kalau membahasakan begitu, masuk? Betul nggak? Yang kita anggap kita sudah baik sama alam, tapi ternyata alam kok nggak baik-baik saja sama kita. Kenapa? Karena yang ngatur alam itu Allah. Bukan alam yang mengatur segalanya. Betul? Jadi ada prinsip begini jamaah, kalau kita baik sama alam, alam tidak mungkin jahat sama kita. Nah, itu salah besar. Salah besar. Karena sebaik apapun kita kepada alam, tapi kita tidak baik sama Allah, maka Allah akan mengobrak-ngabrik alam yang telah diciptakannya agar menjadi peringatan bagi makhluk yang senantiasa berbuat dosa kepada dirinya. Itu yang harus kita ingat. Ya. Karena semuanya yang mengatur siapa? Allah. Kalau kita sadar ini, maka yang kita dahulukan apa? Hubungan kita dengan Allah, maka pasti hubungan kita dengan makhluk baik. Jelas sampai di sini jemaah? Masya Allah.
Belum selesai itu surat Ar-Rum ayat 48, pandang. Coba dilanjutkan. Fayabsutuhu fis sama. Kemudian Allah bentangkan awan itu di mana? Di langit. Kaifa yasha, sesuka Allah. Wa yaj'aluhu kisafan. Apa artinya pandang? Kisaf itu artinya kelihatan tuh. Ya Masya Allah, ini kelihatan jelas. Kan menggumpal itu ya. Awan deh. Nah itu teh Allah yang bikin. Udah bukan proses alam sudah. Karena Allah sendiri yang mengatakan, wa yaj'aluhu kisafan. Allah yang menjadikannya gumpalan. Jadi nanti kalau misalkan jelasin sama anak, tuh nak lihat nak awan. Jangan jelaskan itu teh terjadi karena proses ini, nak enggak. Itu teh yang bikin jadi menggumpal indah seperti itu teh Allah. Itu dulu yang harus kita tanamkan sama anak kita. Perkara nanti dia belajar secara ilmiah, itu hanya untuk menguatkan imannya kepada Allah. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Karena kalau dibalik, anak itu belum tentu kuat imannya sama Allah. Paham maksudnya? Jemaah, Anda mau tanya, orang Jepang itu orang ilmiah atau bukan? Tapi mukmin sama Allah atau tidak? Itu bukti seilmiah apapun seseorang, dia belum tentu beriman sama Allah. Tapi kalau dibalik, kalau ditanam dulu imannya dulu, maka dia kemudian membuktikannya dengan ilmiah, maka akan semakin kuat imannya sama Allah. Makanya yang ditanamkan dulu itu bukan apa? Ilmu seperti itu. Iman dulu tanamkan. Ya, harusnya gitu. Karena kalau kita saksikan hari ini, anak-anak diajar ini, ajar itu, dia tahu ini prosesnya terjadi begini dan begitu. Semakin beriman nggak dia sama Allah? Tidak. Justru seringkali semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keluarlah air kemudian dari sela-selanya, dari sela-sela awan itu, gumpalan-gumpalan itu, keluarlah air. Iya, keluar. Subhanallah, jamaah rahmatillah Allah, andaikan kita tidak tahu penjelasan ilmiahnya, percaya apa enggak? Andaikan kita tidak tahu penjelasan ilmiahnya, turunnya hujan itu, kita mau percaya apa enggak? Percaya, sudah, itu iman. Karena ketika tahu penjelasan ilmiahnya tapi nggak beriman, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Para sahabat itu adalah orang-orang yang bahkan nggak bisa baca. Itu mayoritas mereka. Tapi nggak ada manusia yang lebih mulia dan lebih luar biasa melebihi mereka. Karena apa? Karena iman. Ini bukan ajakan untuk tidak belajar, bukan. Tapi cukup kita menganggap bahwa ilmu dunia membuat seseorang mulia. Enggak, jawaban. Yang membuat mereka mulia dunia akhirat itu apa? Iman. Ya, itu yang harus kita tanamkan betul-betul dalam di dalam dada kita. Anak kita pinter, S1, S2, S3, bagus. Tapi yang penting dan lebih penting, dia mukmin, sempurna imannya. Sudah, itu cukup. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu jamaah rahmatillah Allah. Perjumpaan kita insyaallah. Atau satu lagi lah kagok. Ma'an sajjaja. Sajjaj yang terakhir. Wa qauluhu ma'an sajjaja, dan firman Allah ma'an sajjaja, maksudnya sebagaimana dikatakan oleh para tabi'in, Mujahid, Qatadah, Ar-Rabi, Ibnu Anas dan seterusnya, artinya adalah munsabban. Sajjaj itu artinya yang ditumpahkan. Maka kadang-kadang kita menjumpai hujan itu seperti air yang digerujukkan, yang ditumpahkan.
Ya, cur, tiba-tiba itu namanya sajjaj. Itu namanya apa? Sajjaj. Atau kata Imam Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri maksudnya, sajjaj itu mutatabi, yang datang beriringan. Kalau hujan itu kan begitu. Ya, itu namanya sajjaj. Satu, apakah mereka turun sekaligus bareng-bareng atau beriringan? Beriringan. Itu makna sajjaj. Ibnu Zaid mengatakan sajjaj itu katsiran, banyak. Tapi kata Ibnu Katsir, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala, orang Arab itu mengenal makna kata sajj itu adalah ketika sesuatu itu ditumpahkan beriringan. Terus, kalau antum mandiin anak, ini gambaran saja sederhana. Itu ngambil air, cebur. Nah itu namanya sajj. Terus sampai kabebelengepan budak. Nah itu sajj itu begitu. Terus. Begitulah Allah menurunkan hujan. Karena Nabi Muhammad SAW, kata Ibnu Jarir, dalam satu hadis ya yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir, Nabi pernah mengatakan afdalul haji al-ajjus sajj. Haji yang terbaik itu adalah hajinya seseorang yang banyak menumpahkan darah. Maksudnya apa? Coba. Maksudnya apa tuh? Haji terbaik itu adalah haji yang banyak menumpahkan darah. Apa maksudnya? Apa artinya? Sabadima al-budni, kata Ibnu Jarir, haji yang di dalamnya dia banyak menyembelih hewan sembelihan. Ya, bukan kurban, tapi al-hadyu atau al-budn. Al-hadyu itu adalah hewan yang sengaja disembelih di tanah haram dan kemudian dagingnya dibagikan. Itu namanya al-hadyu. Bukan kurban, bukan. Yang dimaksud bukan itu. Karena Nabi, jangankan haji, umrah saja Nabi bawa hewan sembelihan. Ya, waktu Hudaybiyah kan Nabi bawa sama para sahabatnya bawa hewan sembelihan, betul? Bawa sengaja dari Madinah untuk apa? Untuk disembelih di kota Makkah. Makanya Nabi setelah melakukan perjanjian, Nabi bilang, kita nggak jadi umrah. Sembelih tuh hewan sembelihan kalian yang kalian bawa dari Madinah. Gak didengar sama para sahabat karena mereka masih shock. Udah seminggu jalan kaki dari Madinah, gak boleh masuk ke kota Makkah. Akhirnya kata Ummu Salamah, diam, kata Ummu Salamah, jangan banyak bicara ya Rasulullah. Keluar sembelih hewan sembelihanmu sendiri. Sudah, terus masuk lagi, sudah, nggak usah ngomong sama siapapun. Nabi keluar sembelih sendiri. Ketika melihat itu para sahabat sadar, oh ini kita nggak jadi benar-benar masuk ke kota Makkah. Alas, baru mereka menyembelih. Nah di sini yang ingin dijadikan dalil adalah kalimat as-sajj. Sajj itu artinya tumpahan. Tumpahan apa? Darah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sampai di situ dulu insyaallah taala. Alhamdulillah pertanyaan sudah masuk. Insyaallah kita jawab dulu pertanyaan yang sudah masuk. Masya Allah, banyak. Pertanyaan pertama, ibu kami saat ini usianya sudah 60 tahun lebih dan sudah lama ditinggal bapak meninggal. Nah sekarang ada laki-laki yang mau mendekati ibu kami. Bagaimana sikap kami ya Ustadz? Loh, sikap anak adalah mewujudkan sesuatu yang sangat membahagiakan orang tuanya selama tidak melanggar syariat Allah. Kalau menikah lagi
itu adalah sesuatu yang membahagiakan bagi dirinya. Karena begini jemaah, anak tahu sudut pandang anak tuh sederhana. Usianya udah 60 tahun, kalau nikah lagi juga untuk apa? Nah, yang dilupakan banyak di antara kita itu apa jemaah? Bahwa orang tua itu semakin tua semakin membutuhkan teman. Nah, anak seringkali tidak hadir untuk menjadi teman bagi orang tuanya. Jangan egois. Di baturan ente nikah gak boleh. Hah? Dibiayaan ente komo. Ya, karena banyak anak begini, biayain iya, dikasih penghidupan iya, cuman yang dibutuhkan itu bukan hanya itu. Yang lebih dibutuhkan lagi itu kalau sudah usia sepuh, itu pun saya dengar dari ibu saya sendiri, yang dibutuhkan adalah teman untuk berbicara, untuk berbagi, untuk ngobrol. Itu penting kalau buat orang tua mah. Itu ya. Jadi nikahkan saja. Kalau bermanfaat dan membahagiakan. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, apa hukumnya berwudu? Mohon maaf di sini disebutkan dalam keadaan tidak berpakaian atau telanjang. Maka hukumnya sah. Karena tertutup aurat itu bukan syarat sahnya wudu. Bukankah ketika mandi besar kan tidak berpakaian? Ada wudu nggak di situ? Ada. Sah. Pertanyaan berikutnya. Anak pernah ada masalah dengan ayah. Sampai beliau menyebut anak-anak durhaka. 4 bulan terputus komunikasi. Saat anak mencoba bertanya kabar, beliau sering berkata kasar. Apakah ini tetap membuat anak tetap durhaka? Bagaimana agar anak tetap berbakti kepada beliau? Yang pertama, minta maaf sekuat tenaga sampai hatinya luluh. Tapi ketika kita sudah meminta maaf dan memperbaiki diri, meskipun mungkin orang tua masih kesal, insya Allah dosa kita dimaafkan semua. Tapi yang harus dilakukan adalah jangan begini, bapak mah udah diajak damai nggak mau damai terus. Ya udahlah terserah. Nggak gitu kalau anak mah. Ketika bapaknya masih keras, masih ngambek, dia terus berusaha untuk melembutkan hatinya. Ya, itu sudah dibaca Allah. Nah, jazakallahu khair. Nah, barakallahu. Jadi jangan gini, jangan keras-kerasan sama orang tua. Karena kita nggak akan pernah menang. Karena kita nggak akan pernah menang. Di hadapan Allah kita akan selalu salah. Jadi nggak usah, nggak ada gunanya, nggak ada gunanya. Maka perbaiki dan berbaktilah sekuat tenaga. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, adakah dalil larangan untuk tidur ba'da asar dan ba'da maghrib? Ba'da maghrib ada. Ba'da maghrib ada. Kalau ba'da asar, wallahu ta'ala a'lam, dalil yang ada lemah sepengetahuan anak. Tapi banyak salafus soleh yang memakruhkannya. Gitu. Tapi kalau ba'da maghrib, iya, Nabi tidak suka tidur ba'da maghrib dan tidak suka ngobrol setelah isya. Nabi tidur setelah isya. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, apakah kita harus mengqadha salat wajib yang pernah kita tinggalkan dahulu? Jawabannya tidak. Cukup bertaubat dan jangan tinggalkan sholat lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, jika kita sedang melaksanakan sholat wajib, tiba-tiba ada gangguan, seperti kita menoleh kanan atau kiri, apakah itu bisa membatalkan sholat kita, Ustaz? Kalau gangguan ini ada sebabnya, maksudnya seperti ada sesuatu hewan misalkan, atau yang berbahaya, terus kita menoleh, bahkan kita mungkin bergerak, maka ini hukumnya boleh. Karena Nabi ketika lewat ular,
di hadapan beliau ketika sedang sholat, Nabi mengambil tongkat yang jadi sutrohnya dan Nabi pakai untuk pukul. Dipukul ular itu. Kalau mukul sekali atau dua kali? Bunuh ular itu sekali atau dua kali? Bisa berkali-kali. Setelah itu Nabi tancapkan lagi, Nabi lanjutkan sholatnya. Gak batal sholat. Itu yang terjadi kepada Rasulullah SAW. Ya. Nah, pertanyaan kedua, jika kita bersentuhan dengan bukan mahram, apakah bisa membatalkan wudhu? Batal nggak, bapak-bapak? Anda ulangi sekali lagi. Punya wudhu, terus sentuhan sama bukan mahram, batal atau tidak? Batal atau tidak? Ada beberapa pendapat. Tapi intinya begini. Yang masyhur mengatakan membatalkan wudhu itu adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan membatalkan wudhu jika, ada jikanya. Ini yang sering nggak disebutkan. Jika syahwatnya bangkit. Itu jelas dikatakan oleh Imam Syafi'i. Karena kalau syahwat bangkit, kemungkinan kemudian keluar sesuatu yang bisa membatalkan besar. Seperti madi misalkan, ada yang semisal. Jadi bukan hanya sekedar nyentuh. Apalagi istri mah sama sekali nggak membatalkan. Kan banyak yang suami istri saja entong dicepeng, bisa batal wudhu. Iya. Padahal jelas Nabi itu setiap kali mau ke masjid pasti, Nabi itu pasti mencium istrinya kalau mau ke masjid dan langsung jadi imam, gak wudhu lagi. Nabi langsung ke depan qomat jadi imam. Dan itu membuktikan suami istri tidak saling membatalkan. Cuman ada cumannya. Bukan berarti kemudian boleh bersentuhan dengan selain mahram. Kalau nggak batal wudhu, atau tenanawan ternyata kalau sentuhan sama bukan mahram teh nggak membatalkan wudhu. Tapi bukan berarti boleh. Karena wudhu dengan menyentuh selain mahram itu hukumnya berbeda. Hukum asalnya menyentuh bukan mahram itu terlarang. Kenapa? Karena kata Nabi dalam hadis sahih, ditusuk kepala dengan jarum yang terbuat dari besi itu jauh lebih ringan daripada menyentuh seseorang yang bukan mahramnya. Itu artinya apa itu? Ya nggak boleh berarti. Ya, wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya. Mohon nasihatnya untuk kami yang sedang membersamai 3 anak jarak dekat. Maksudnya 3 anak jarak dekat. Oh ya, saya tahu. Saya paham ini. Seringkali suami tidak bisa bekerja karena harus bantu saya bagaimana cara mengawasi was-was karena ekonomi. Pendapatan kami hanya dari jualan. Dari mana? Dia jatuh dari mana? Oh, tangga. Oh, khair insyaallah. Insyaallah khair. Tadi teh sampai mana tadi teh? Oh. Ya, ini karena suami yang akhirnya kemudian tidak bekerja karena ikut membantu istrinya. Yang pertama, jangan pernah ragu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan memberikan pertolongan kepada kita. Itu dulu. Karena banyak saudari-saudari kita hari ini itu ketika anaknya kecil-kecil banyak, itu kemudian khawatir kalau sendirian nggak sanggup. Padahal ibu-ibu zaman dulu punya anak 10, 11 jaraknya deketan, mereka hadapi sendirian. Itu mah bukan gini ya. Maksud saya teh itu mah zamannya beda, nggak beda. Malah zaman dulu lebih susah daripada zaman sekarang. Zaman sekarang belanja gampang, betul? Apa-apa zaman dulu rumah di gunung, di tengah hutan, kemana-mana jauh, betul? Makanan terbatas. Tapi mereka tidak pernah ragu bahwa mereka sanggup mengurusinya.
Itu dulu yang penting. Karena anak ngelihat banyak yang hilang hari ini. Perasaan yakin sama Allah itu berkurang. Akhirnya apa yang terjadi ketika suami mau keluar, mau kemana? Ya anak tilu kumaha anak tilu. Kan gitu. Ya, atau anak 4. Bantuin dong, ini itu segala macam. Ya. Itu dulu. Jangan takut. Karena kalau kita yakin Allah akan memudahkan. Ya, ada satu orang, anaknya itu sampai 17. Usianya deketan. 17. 17. Dan 2 istri, betul. Cuman gini maksud anak. Maksud anak begini. 2 istri lagi. Oh, 2 istri lagi. Ya, ini kisah nyata. Yang anak maksud begini. Suaminya untuk menafkahi anak sebanyak ini, dia sering safar. Sering sekali safar. Karena nggak mungkin dia bertahan di kota yang itu, nggak mungkin. Tapi istri-istrinya ketika ditinggalkan sedikit pun nggak ada yang ngeluh. Maksudnya gini, berangkat. Anak-anak gimana? Suaminya ini anak-anak gimana banyak begini? Nggak apa-apa, ada Allah, tenang aja. Padahal chaos, anaknya laki-laki banyak, nu ngajleng kaditu, nu gelut jeung ieu. Tapi suaminya sudah tenang aja, berangkat sana. Ya, nah kalau keadaannya seperti ini, Allah akan mudahkan suami. Nah, yang jadi masalah itu kitanya takut, khawatir, itu yang jadi masalahnya. Sehingga Allah kemudian tidak pernah berikan pertolongan. Suami tugasnya mencari nafkah, biarkan dia mencari nafkah. Jangan kemudian dibebani dengan mengurusi rumah. Maksud saya boleh, tapi dia nggak bisa seterusnya, nggak bisa terus-terusan, karena dia punya kewajiban yang jauh lebih besar. Nah, kalau kita yakin Allah akan memberikan pertolongan, semuanya akan dimudahkan sama Allah. Ya, jangan takut. Jadi perbaiki iman dan yakinlah sama Allah. Yang terakhir atau sebelum terakhir, apakah boleh akhwat pergi umrah tanpa mahram? Kalau saya condong kepada pendapat yang tidak boleh memperbolehkan, karena madaratnya banyak dan dalil-dalilnya juga ada. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir, saya pernah baca yang isinya kurang lebih hadis atau riwayat Rasulullah SAW beruban karena membaca surat Al-Waqiah dan idza syamsu kuwirat. Wallahu ta'ala alam. Yang riwayat yang saya pernah dengar adalah surat Hud. Syayyabatni Hudun wa akhwatuha. Surat Hud itu membuat saya beruban. Wallahu a'lam bishawab. Maksudnya karena apa yang diceritakan sama Allah di dalamnya tentang kejadian-kejadian besar pada hari kiamat. Ya, itu yang menjadi beban pikiran. Dan kita tahu mereka-mereka yang ubannya banyak bukan hanya karena usia saja, tapi karena banyak pikirannya. Iya betul. Dan itu secara ilmiah terbukti memang. Orang kalau stresnya tinggi, maka berubannya cepat. Pikirannya banyak, berubannya lebih cepat. Kita nggak berbicara kelainan tertentu, kan ada anak-anak kecil beruban misalkan. Tapi kalau normal, itu membuat kepala itu menjadi banyak rambut putihnya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW dan para sahabatnya itu mentadabburi ayat-ayat Allah. Jadi ketika mereka melewati ayat neraka, mereka tuh betul-betul takut dan mengkhawatirkan diri mereka. Padahal mereka ahlul jannah. Ketika ada ayat-ayat ancaman Allah, Allah menggoncangkan, mereka tuh betul-betul takut. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu setiap kali melewati satu ayat dalam Al-Quran, inna azab rabbika lawaqi, sesungguhnya azab Rabbmu itu pasti terjadi, kata Allah, pasti menimpa hamba-hambanya. Maksudnya yang ingkar, yang dosa. Itu Umar pasti menangis, berhenti. Padahal beliau diampuni sama Allah dan pasti masuk surga. Tapi saking takutnya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam satu atsar disebutkan, di mata Umar itu sampai ada bekas air mata. Jadi sampai jadi garis gitu.
Saking seringnya nangis. Saking takutnya sama Allah. Karena mereka betul-betul menghayati ayat-ayat Allah. Ya. Maka itu yang semestinya kita ikuti. Ya. Mengikuti jejak para sahabat dan yang lain itu bukan hanya saja secara zahir tapi secara batin. Takut sama Allah, berharap sama Allah, yakin sama Allah. Ya, tidak ragu sama Allah. Itu yang harusnya kita ikuti. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang terakhir dan semoga perjumpaan ini bermanfaat insyaallah taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita. Amin. Akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.